Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di hari ini. Hari ini kakak mau bercerita buat adik-adik. Tapi sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya dulu buat adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang pernah naik perahu atau naik kapal? Kakak percaya semua adik-adik pernah berlayar dengan kapal atau juga dengan perahu. Nah, bagaimana perasaan adik-adik kalau tiba-tiba saat adik-adik ada di atas kapal atau perahu, lalu datanglah angin kencang, kemudian ombak pun menjadi sangat besar. Kapal lalu kemudian oleng ke kiri dan ke kanan. Apakah adik-adik takut? Kakak yakin pasti adik-adik akan sangat ketakutan. Kakak juga demikian. Kalau ada di atas kapal lalu terjadi badai, kakak juga pasti sangat ketakutan. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang laut yang bergelora, tentang orang-orang yang berlayar di tengah badai tetapi mereka tidak tenggelam. Ceritanya seperti ini. Pada suatu hari, Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Danau Tiberias. Di sana, Yesus mengajak mereka untuk berlayar dengan menggunakan perahu ke seberang. Murid-murid sangat senang sekali, sebab bagi mereka ini kesempatan untuk mereka bisa menenangkan diri jauh dari segala kesibukan. Kemudian mereka pun naik ke atas perahu. Setelah semuanya naik ke atas perahu, perahu itu pun berlayar ke tengah-tengah danau. Karena laut itu sangat tenang, Yesus kemudian tidur dengan sangat nyenyak di dalam perahu. Di saat Yesus sementara tidur, tiba-tiba perahu itu bergoyang kencang. Mengapa? Ternyata karena ada angin yang kencang. Ada badai yang besar. Gelombang menjadi sangat tinggi. Hujan pun turun. Petir bersautan. Semua murid-murid menjadi sangat ketakutan. Mereka semua panik. Mereka lalu mencari-cari Yesus. Di mana Yesus? Mereka tidak melihat Yesus. Mereka sudah semakin takut, tetapi mereka tidak menemukan di mana Yesus. Ketika mereka mencari, mereka lalu menemukan, ternyata Yesus sangat tertidur dengan sangat nyenyak. Wah, kenapa Yesus bisa tidur dengan nyenyak di saat kami semua sudah panik seperti ini? Mereka lalu berkata, Guru, bangun. Tolong Guru, kita binasa. Mereka berteriak memanggil Yesus. Yesus pun kemudian bangun. Ketika Yesus bangun, Yesus mendapati murid-muridnya sudah sangat panik. Mereka sudah sangat ketakutan. Yesus bertanya kepada mereka, "Hei, mengapa kalian takut?" Ya, jelas saja mereka takut karena mereka melihat lautan itu sangat bergelora dan air sudah banyak sekali yang masuk ke dalam perahu. Yesus pun kemudian maju ke depan perahu. Sampai di depan perahu, Yesus lalu mengangkat tangannya. Yesus mengangkat tangannya dan Yesus pun berkata, Yesus berteriak kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Ketika Yesus selesai berteriak kepada danau itu, maka tiba-tiba danau itu menjadi tenang kembali. Angin pun menjadi reda. Gelombang laut pun menjadi teduh.
lautan ataupun danau itu tidak bergelora sedikit pun. Dan karena semuanya telah tenang, mereka pun kembali melanjutkan pelayaran mereka menuju ke seberang. Di tengah perjalanan, murid-murid satu dengan yang lainnya bertanya-tanya. Bahkan mereka heran. Ada yang mengatakan begini, "Hei, siapakah dia sebenarnya? Sehingga alam ini pun tunduk kepadanya." Semua orang bertanya-tanya. Tapi adik-adik, sesungguhnya murid-murid tidak perlu heran. Karena Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka itu adalah Tuhan yang luar biasa hebat. Nah, Tuhan Yesus yang punya kuasa yang hebat itu, Dia yang sanggup melakukan segala perkara-perkara yang dahsyat, termasuk meredakan angin ribut. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini adalah tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Dari cerita ini, yang kakak mau bilang buat adik-adik, bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus sahabat kita itu adalah Tuhan yang sangat hebat. Karena itu, kalau adik-adik punya masalah, panggil saja Tuhan Yesus melalui doamu. Bila semua masalahmu terasa berat, sulit untuk mendapatkan jalan keluar, yakin saja bahwa Yesus pasti punya jalan keluar untukmu. Kalau engkau meminta pertolongan pada Tuhan Yesus pasti akan memberikannya. Nah, karena Yesus itu hebat, Yesus itu sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Maka jangan pernah adik-adik berhenti untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jika adik-adik sakit, yang harus adik-adik ingat, adik-adik punya Tuhan yang bisa menjadi dokter yang hebat. Silahkan adik-adik berdoa. Minum obatnya, makan yang cukup, istirahat yang cukup, pasti adik-adik sembuh. Jika adik-adik mau menjadi anak yang pintar, adik-adik ingat, Yesus mampu melakukannya bagi adik-adik. Tapi adik-adik juga harus berdoa. Adik-adik kemudian harus rajin belajar, rajin ke sekolah. Ketika adik-adik melakukan semua itu dengan baik, adik-adik pasti akan jadi anak yang pintar. Rajin-rajinlah adik-adik dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Karena dengan mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, adik-adik akan tahu bahwa hanya Yesus yang patut kita sembah. Rajin-rajinlah adik-adik masuk ibadah. Rajin-rajinlah. Sebab ketika adik-adik rajin berdoa, rajin beribadah, rajin belajar, rajin mendengarkan nasihat orang tua, pengasuh, guru di sekolah, pasti adik-adik akan sangat disayang oleh Tuhan. Dan kalau adik-adik disayang oleh Tuhan, adik-adik akan senantiasa diberkati. Nah, siapakah yang percaya Tuhan Yesus sekarang? Kakak tanya. Tolong angkat tangannya. Nah, jika adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, Yesusku luar biasa. Nah, demikianlah cerita kakak buat adik-adik hari ini. Shalom.